Bizantium bilang, kirim surat kepada paus yang ada di Roma, kita minta bantuan mereka untuk ngelawan orang-orang muslim. Sampai di sana, berita ini dikembangkan sedemikian rupa, pusat hoax dunia pada waktu itu, paham sekalian? Banyak sekali hoax-hoax yang diproduksi, muncul perang salib. Jelas ya, perang salib 1096 muncul, perang salib pergi kemudian ke daerah muslim. Teman-teman sekalian, ceritanya tahun 1000-an. Cerita tahun 1000-an, Salahuddin tahun berapa? 1100. Saya pengen cerita sesuatu yang sangat penting supaya teman-teman tahu dan punya harapan ujung daripada kisah ini kita pengen jadi seperti apa dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Oke. Tahun 1000-an Baitul Maqdis jadi milik kita masih. Kenapa? Karena dibebaskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638. 638 Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis setelah kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika dia Isra dan Mi'raj melihat Baitul Maqdis, sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengenalkan ini loh targetmu kelak. Bikin rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang lagi dalam penjajahan Romawi. Maka Rasul mengambil kemudian tugas itu, membuat rencana. Ketika masih hidup, rencana yang sudah tereksekusi adalah perang Mu'tah dan perang Tabuk. Maka dua ini adalah rencana eksekusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Tabuk Rasulullah meninggal, maka pasukan ini mau ditarik oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dia menyarankan pada Abu Bakar tarik dulu nih pasukan Tabuk. Kenapa? Rasulullah ini sekarang lagi meninggal, kita perlu pasukan untuk menstabilisasi negara kita sendiri. Abu Bakar berkata, saya nggak bakal menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Bakar tahu persis ini adalah jalan menuju kepada Baitul Maqdis. Maka ketika kemudian dua ini sudah dititi, Baitul Maqdis kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Umar menaklukkan tahun 638 tadi. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis, tetap di dalam genggaman kaum muslimin sampai kemudian pada tahun 1100 tadi ketika perang salib. Tahun 1000-an ketika masih milik kita, kaum muslimin berada dalam masa kepemimpinan Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini mencapai puncak daripada kejayaan pada waktu itu dengan banyaknya sains, dengan banyaknya kekayaan, dengan banyaknya kemudian wilayah dan seterusnya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka jadi lalai. Makanya saya perlu kasih tahu, Anda ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan gak terlalu pintar, ada yang diuji dengan yang sudah sangat pintar. Kira-kira yang mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian nggak terlalu pintar atau ujian pintar banget? Paham sampai di sini teman sekalian? Jadi kalau Anda nggak terlalu pintar, kalau Anda miskin bersyukur, Anda baru dikasih ujian yang rendah. Paham teman sekalian? Kaum muslimin itu tidak pernah kalah ketika mereka masih pada masanya Umayyah. Nggak pernah kalah ketika mereka masih kemudian di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka nggak punya yang namanya teknologi. Mereka nggak punya yang namanya keluasan wilayah. Mereka nggak punya keluasan waktu. Mereka bukan yang diunggulkan, tapi mereka menang terus. Tapi ketika masa Abbasiyah, saat mereka sudah punya segala-galanya, mereka jadi malas. Mereka malas jihad, mereka malas kemudian untuk pergi keluar, mereka malas ribat, mereka malas untuk belajar dan seterusnya. Hasilnya seluruh urusan keamanan diberikan Abbasiyah pada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Dari situlah muncul namanya Kesultanan Saljuk. Jelas ya? Kesultanan Saljuk muncul, kemudian ketika dia menyatukan seluruh kekuatan di perbatasan, Kesultanan Saljuk ini di Asia Kecil. Pernah lihat peta? Asia Kecil tahu? Asia besarnya nggak tahu, Asia kecil apa lagi. Ada satu tempat Asia Kecil, ini berbatasan dengan wilayah Romawi. Orang Saljuk ditaruh di sana. Orang Saljuk ini namanya orang Turki kan pintar perang. Perang terus menerus, nguasain wilayah Bizantium, nguasain wilayah Konstantinopel, Bizantium. Lama-lama orang Bizantium merasa ini ancaman nyata. Ketika ancaman nyata, 1071 seorang kaisar namanya Romanus Diogenes itu keluar membawa 100.000 pasukan. Tugasnya menghancurkan Kesultanan Saljuk. Waktu itu dipimpin oleh namanya Alp Arslan. Alp Arslan dibilang nggak mau, saya nggak mau perang, saya cinta damai, saya nggak mau perang. Tapi kemudian orang Romawi bilang perang. Sekarang juga dipaksa-paksa, akhirnya perang. Pasukannya cuma setengahnya. Alp Arslan langsung pakai baju kain kafan, baju putih dari kain kafan. Lalu kemudian pakai di belakang juga kain kafan. Siap-siap meninggal, dia khotbah. Yuk kita pergi perang. Kalau kita mati, kita sudah siapin kain kafan, kita mati syahid. Tapi kalau kita menang, Allah akan memberikan kita
kemuliaan. Mereka perang dan mereka menang. Singkat cerita, kemenangan tadi terjadi di daerah namanya Manzikert pada tahun 1071. Terjadi di wilayah namanya apa tadi? Manzikert 1071. Ini termasuk peperangan yang sangat-sangat berpengaruh. Setelah peperangan ini, nama Islam muncul di Roma, Vatikan. Lalu kemudian muncul di sana, terus-menerus dengar tentang kaum muslimin. Puncaknya 1095, clash-nya antara orang-orang Bizantium dengan orang-orang Saljuk mencapai pada puncaknya. Orang Bizantium bilang, kirim surat kepada paus yang ada di Roma, kita minta bantuan mereka untuk ngelawan orang-orang muslim. Sampai di sana, berita ini dikembangkan sedemikian rupa, pusat hoax dunia pada waktu itu, paham sekalian, bukan nasional, ya, pusat hoax dunia dikembangkan sedemikian rupa. Salah satunya apa? Orang-orang muslim anti Kristus, orang-orang muslim makan makan daging bayi, orang-orang muslim memperkosa orang-orang Kristen, mengencingi gereja makam suci yang ada di Palestina dan seterusnya. Banyak sekali hoax-hoax yang diproduksi, muncul perang salib. Jelas ya, perang salib 1096 muncul, perang salib pergi kemudian ke daerah muslim. Kenapa muslim hancur lalu dikuasai kemudian Baitul Maqdis oleh orang-orang salib? Alasannya sederhana, saya cuma mau menceritakan 1096 ketika muncul perang salib, Saljuk tidak lagi dipimpin oleh Alp-Arslan, berpecah belah, mereka lebih mementingkan kelompok dan kekuasaan daripada Islam. Ini intinya. Intinya ketika perang salib, keadaan sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, kaum muslimin terpecah belah dan penguasanya pengen enak sendiri. Ada dua, satu ulamanya berpecah belah, dua penguasanya pengen enak sendiri. Apa contohnya? Nih lihat, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, itu pernah terjadi bentrok antara pengikut Syafi'i sama pengikut Hambali. Bentrok 40 orang meninggal. Paham nggak? Gara-gara bahas apa? Masalah fikih. Paham nggak kira-kira saya? Jadi kira-kira gini lah. Celana itu cingkrang atau tidak, bunuh-bunuhan sampai 40 orang mati, paham sekalian, kira-kira gitu. Coba antum bayangkan, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali sama-sama bersyahadat, ribut 40 orang meninggal, itu gara-gara bahas masalah fikih, dan itu kejadiannya bukan cuma sekali. Itu kejadian pada saat itu. Apalagi contohnya, ketika pasukan salib masuk, itu saking kemudian satu penguasa sama penguasa yang lain yang berdekatan gak suka, maka penguasa yang satu itu minta bantuan dan ngasih informasi kepada pasukan salib agar saudaranya gak menang perang. Paham teman sekalian? Itu kenyataan ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Menarik banget, ingat baik-baik, seorang ulama namanya Majid Al-Kilani, dia berkata ketika dia melihat kondisi pada saat itu, maka dia berkesimpulan, ulama-ulama yang lahir sebelum Salahuddin dan sebelum Nuruddin, mereka tidak mengumandangkan seruan jihad ketika mereka dikuasai oleh perang salib. Ketika dikuasai oleh orang-orang salib. Kenapa? Menarik banget, coba camkan baik-baik. Karena ulama-ulama di masa itu tahu persis bahwa kaum muslimin tidak siap untuk berjihad. Kenapa tidak siap untuk berjihad? Karena mereka masih berpecah belah. Maka seluruh ulama-ulama yang lahir sebelum Nuruddin menjelang Salahuddin adalah ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Catat ya, ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Sampai ketika saya baca itu saya jadi mikir, kadang-kadang kan gini, ada orang berkata, nggak mungkin bersatu sebelum yang ada namanya akidahnya benar. Teman-teman sekarang saya mau nanya, akidah benar tapi tidak bersatu, atau bersatu tapi akidahnya nggak benar? Kira-kira pilih mana? Ini penting banget sebelum kita bahas tentang Salahuddin. Bersatu tapi akidahnya nggak benar, ataukah bersatu tapi akidahnya nggak benar, atau Anda sendirian tapi akidahnya benar? Yang mana kira-kira? Bingung kan? Yang penting akidahnya benar Ustadz, kalau akidahnya nggak benar kan kita masuk neraka. Betul, tapi coba lihat baik-baik, yang kejadian pada saat itu adalah akidahnya nggak benar tapi bersatu, itu pasukan salib. Walaupun bersatunya karena hoax, paham teman sekalian? Jadi bersatunya karena hoax, tapi bersatu, akidahnya nggak benar, diberikan kemenangan atau tidak? Oke, coba lihat baik-baik. Pernah nonton film Kingdom of Heaven? Belum ya? Ini saya kasih tahu ada satu percakapan yang menarik, tapi saya nggak yakin nih Salahuddin yang ngomong. Tapi walaupun saya nggak yakin, saya tetap mau cerita aja gitu kan ya. Jadi gini ceritanya. Dia dibilang sama dia, ada seorang bawahan Salahuddin bilang begini, Salahuddin, kenapa kita nggak serang aja nih orang?
Kita sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah pasti akan bantu kaum mukmin. Kenapa kamu takut banget? Salahuddin bilang, belum saatnya. Kamu tuh pengecut. Kenapa kamu nggak menaklukkan dia? Kita pasti dapat kemenangan daripada Allah. Salahuddin bilang begini, kalau begitu kemana kemenangan itu? Di mana Allah sebelum saya ada? Karena sebelum dia ada kan kalah terus, sekalian. Nah, Salahuddin pengen ngasih tahu bahwa tidak cuma nyebut nama Allah, tapi Anda harus kemudian melihat sebab akibatnya. Kenyataannya adalah ketika perang salib itu orang-orang salib bersatu walaupun mereka akidahnya gak benar. Kita ada yang akidahnya benar tapi berpecah belah. Yang dikasih kemenangan siapa? Tapi saya nggak mau ngomong bahwa kalau akidahnya salah yang penting bersatu, karena itu juga salah, paham ya? Yang kalau yang mau saya ngomong adalah harusnya akidahnya benar, dan kalau orang akidahnya benar nggak mungkin berpecah belah. Paham teman sekalian? Berarti kalau ada yang masih berpecah belah, akidahnya dipertanyakan. Paham nggak sih kira-kira saya? Alasan apa sih? Alasan apa sih antum bisa menghilangkan nyawa orang lain padahal antum sudah berakidah? Bisa dipahami gak kira-kira saya? Maka akidah ini harusnya mengantarkan pada sesuatu yang menjadi tujuan daripada beragama, yaitu adalah apa? Adalah kebaikan dalam kehidupan, gitu loh maksudnya. Makanya pada waktu itu ulama-ulama bilang, orang-orang ulama yang ada pada saat itu mereka nggak peduli lagi tentang tujuan beragama. Yang mereka pedulikan adalah sakofah mereka tinggi, mereka bisa menang debat, karenanya mereka bisa dapat posisi yang bagus, mereka bisa dikagumi oleh orang lain, tapi bukan lagi kemudian agama yang mereka perhatikan. Bisa difahami gak sih kira-kira? Yang mau saya ngomong adalah hati-hati, ini jebakan yang sangat nyata. Kalau antum paham cara orang untuk menguasai orang-orang muslim, Anda paham juga tentang kenapa Rasulullah tidak dikasih jaminan bahwa orang muslim tidak akan hancur gara-gara berpecah belah. Suatu waktu Rasul berdoa, ya Allah, jangan binasakan umat saya dengan banjir. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan kelaparan. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan berpecah belah. Allah nggak jawab. Artinya Allah pengen kasih tahu, satu-satunya yang bisa buat Anda hancur adalah Anda berpecah belah. Tapi Allah nggak bilang begini, doanya bukan begini, ya Allah jangan sampai umat saya dihancurkan gara-gara sakofahnya kurang. Paham teman sekalian? Bukan masalah sakofah, tapi masalah adalah Anda mau beruhuwah atau tidak. Karena kalau Anda beruhuwah, itulah efek langsung daripada akidah. Maka dalam surat Ali Imran 101, 102, 103 yang saya bacain tadi, efek daripada akidah langsung adalah fa'allafa baina qulubikum, dan Allah ikatkan hati-hati mereka, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian dalam surat Al-Kahfi juga sama, warabatna ala qulubihim, itu setelah amanu bi rabbihim. Ketika orang amanu bi rabbihim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka terikat satu sama lain dan mereka tidak akan mudah berpecah belah. Ini kondisinya masuk pada kemudian pembahasan kita tadi. Ini kondisi Salahuddin. Zaman sekarang kira-kira sama atau tidak? Antum bisa jadi mengatakan bahwa saya nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena nggak semanhaj. Maksud lu apa? Saya. Maksudnya semanhaj itu apa? Jadi seolah-olah gini, ulama itu ditarik. Nah ini ungkapan ulama zaman dulu. Kerusakan orang-orang zaman dulu sebelum Salahuddin adalah ketika para pengikut-pengikut mereka mengangkat kedudukan ulama-ulama mereka menjadi kedudukan seperti para nabi. Apa maksudnya? Sehingga kata-kata yang keluar dari dia itu seolah-olah hadis. Seolah-olah kalau misalnya sudah keluar dari ulamanya nggak boleh berbeda daripada itu. Bisa difahami kira-kira saya. Zaman sekarang kejadian atau tidak kira-kira? Cuma gara-gara beda dikit antum bukan dianggap saudara. Dulunya main bareng sebelum ngaji, setelah ngaji nggak main bareng. Kenapa? Karena dia kajiannya bukan kajian sunnah. Paham teman sekalian? Ini berbahaya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti ini yang menjadikan kita dijajah oleh pasukan salib. Kita harus mengerti kondisi begini. Maka ulama yang pertama kali datang memperbaiki ukhuwah di antara kaum muslim. Memperbaiki kemudian ikatan di antara mereka. Setelah itu baru muncul Nuruddin, baru muncul Salahuddin.